Ini mata pelatihan yang keempat. Ya, mata pelatihan yang keempat yaitu macam-macam pupuk. Pada mata pelatihan ini mungkin sebagian ada yang sudah dijelaskan Pak Andi tadi, karena memang materinya saling terkait ya. Nanti kalau memang sudah disampaikan, nanti kita lewati saja ya. Paling kita bahas sedikit. Di macam-macam pupuk ini, tujuan pembelajarannya adalah Bapak dan Ibu mampu menjelaskan macam-macam pupuk. Ya. Kemudian indikator belajarnya mampu menjelaskan pupuk anorganik dan pupuk organik. Ya. Tadi sudah sebagian dijelaskan anorganik dan organik ya. Anorganik apa? Ya, sederhananya pupuk kimia ya. Kalau organik, ya, sudah bisa disebutkan tadi ya. Apa saja? Sisa-sisa limbah. Oke. Kohe. Oke. Nah, coba kita lihat dulu pengertian pupuk ini Bapak dan Ibu ya. Pupuk itu adalah suatu bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik, kimia, atau biologi tanah sehingga menjadi lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Tadi Pak Andi sudah menjelaskan ini sifat bahwa di dalam tanah itu ada sifat-sifatnya ya. Ada sifat fisik, kimia, biologi ya. Nah, kesuburan tanah itu memperhatikan ini, ketiga ini. Sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Nah, pupuk itu ini adalah bahan yang digunakan untuk mengubah sifat fisik tanah, kimia dan biologi ya. Dan biologi tanah. Sehingga lebih baik bagi pertumbuhan tanaman. Terus yang kedua juga pupuk itu adalah sumber hara bagi tanaman yang ditambahkan ke dalam tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah ya. Itu literaturnya dari Thomson 1975. Nah, sekarang aktivitas pemupukan. Ya, pemupukan itu apa gitu ya? Pemupukan itu adalah kegiatan pemberian atau penambahan zat hara pada tanah untuk meningkatkan kesuburan tanah sehingga pertumbuhan, produktivitas hasil, dan regenerasi tanaman dapat berjalan dengan baik. Nah, ini bukan di kelas kita ya, di bawah ya. Oke ya, gak apa-apa. Bapak Ibu gak terganggu kan? Enggak. Aman. Kenapa? Paling apa? Oh. Oke, Bapak Ibu. Jadi karena tanaman itu memang harus kita sediakan unsur haranya itu, karena kan kalau tanaman nggak bisa berpindah-pindah tempat ya, dia ditanam di situ, ya makannya cari di sekitar situ. Jadi harus ada aktivitas pemupukannya, pemberian unsur-unsur hara yang disediakan untuk meningkatkan produktivitas hasil, kemudian regenerasi tanaman supaya berjalan dengan baik. Itu ya pengertian dari pemupukan ya. Nah, sekarang macam-macam pupuk. Ini macam-macam pupuk itu berdasarkan bahan pembuatannya. Ada pupuk anorganik, ada pupuk organik ya. Kalau pupuk organik dibuat melalui proses pengolahan oleh manusia dari bahan-bahan mineral ya. Bahan-bahan mineral itu dari mana asalnya, Pak? Dari alam. Misalnya dari apa? Fosfor dari bebatuan. Fosfor dari bebatuan. Bebatuan juga, betul. Ya, dolomit itu kalsium kan unsur ininya. Kalau dari sederhananya kita dari batu kapur lah ya, yang dia memang unsur-unsur haranya itu diambil. Kalau untuk dolomit ya, untuk apa? Untuk kalsium.
Itu tapi proses-prosesnya melalui proses-proses yang lumayan kompleks ya Pak. Jadi pemisahan zatnya itu tidak sederhana gitu. Karena misalnya untuk TSP, ini TSP apa? Unsur utamanya. Enggak, maksudnya di dalamnya kandungannya. Fosfor ya. Ini trisuper fosfat kan. Fosfor. NPK, nitrogen, fosfor, dan kalium. Urea tahu ya kalau urea? Ya. Kalau ZA? ZA itu jarang ya, jarang digunakan. Tapi ini adalah amonium sulfat. Dia juga unsur utamanya nitrogen. Tapi Z-nya apa coba? Itu bahasa Belanda itu. Ya, Z-nya bahasa Belanda, A-nya amonium. Ada apa gitu? Bukan zinc. Nanti bisa searching Bapak dan Ibu ya. Ini unsur utama, ini amonium sulfat. Nah, kalau pupuk organik itu mencakup semua pupuk yang dibuat dari sisa metabolisme atau organ hewan dan tumbuhan. Ya, contohnya kompos, pupuk kandang, apalagi selain ini? POC ya. Ya, mol. Ini kalau dilihat dari sisa metabolisme hewan sudah biasa ya. Tapi pernah kan Bapak dan Ibu membuat pupuk organik dari sisa organ hewan? Belum ya? Kalau di beberapa tempat penyembelihan hewan itu biasa dari bekas usus hewan itu atau bahkan dari darahnya itu ada juga yang digunakan untuk bahkan dari tulang-tulang. Gimana? Kambing? Kambing yang mati. Oh, kambing mati pernah dibuat pupuk Ibu? Pernah. Masih sekarang. Oh masih. Kalau yang mati dikubur. Untuk buat pupuk. Oh diambil POC, diambil difermentasi. Ya malah itu pengalaman. Bapak juga pernah? Oh sering. Kalau ada yang mati ya? Iya. Tapi kalau ikan kan bisa. Oh ya kalau ikan. Kebanyakan mati. Ya. Ikan asinnya nggak laku. Oh iya. Banyak kalsiumnya itu. Kalsium sama natrium sama kan NaCl ya kalau garam sel. Kalau dari tumbuhan mungkin sisa tumbuhan ini hal yang biasa ya, sering digunakan. Ya, berarti Bapak dan Ibu sudah pernah mencoba. Nanti yang lain mungkin sini jarang nanam. Jarang nanam, tapi peternak juga. Tidak ya. Oh, nggak apa-apa. Kan sumber pupuk organik bukan hanya itu. Nanti kita identifikasi pada saat Ibu mau buat dari apa saja nanti. Oke, kita lanjutkan ya. Pupuk anorganik, pupuk yang dibuat di pabrik dengan jenis dan kadar unsur haranya sengaja ditambahkan dalam pupuk tersebut dalam jumlah tertentu melalui rekayasa fisik dan kimia. Nah, Bapak dan Ibu tentunya kalau pupuk anorganik ini kandungan di dalamnya itu udah terukur ya, udah tertakar ya. Karena ini memang dibuat di secara pabrikannya dan kemudian juga unsur-unsurnya sudah ditentukan berdasarkan penelitian yang terbaik ya untuk makanya di situ kalau di Bapak dan Ibu lihat di kemasannya, di dalam kemasannya itu ada aturan pakainya ya. Nah, itu pupuk anorganik. Jadi kadar-kadar unsur haranya sudah ditambahkan ke dalam pupuk tersebut dalam jumlah yang sudah tertentu. Misalnya kalau NPK macam-macam kan Pak. Ada
ada NPK 16, ada juga yang itu beda-beda tergantung peruntukannya ya. Berdasarkan kandungannya sekarang pupuk, kalau tadi berdasarkan apa, pupuk organik dan anorganik itu berdasarkan apanya? Berdasarkan bahan pembuatannya ya, secara garis besarnya ada dua, pupuk organik dan anorganik. Nah sekarang berdasarkan kandungannya, itu ada pupuk tunggal ya, artinya hanya satu unsur yang utama, yaitu misalnya fosfor aja atau nitrogen saja. Kemudian pupuk majemuk seperti NPK itu pupuk majemuk ya, karena ada berapa unsur? 3. Kemudian ada juga pupuk mikro yang di dalamnya mengandung mikronutrien ya. Contohnya tadi boron ya. Ada juga yang kuprum. Kalau dolomit itu tunggal atau majemuk? Tunggal. Karena di dalamnya apa? Hanya apa? Kalsium. Ya, kalsium. Oke. Itu berdasarkan kandungannya. Nah kemudian keunggulannya ini untuk masing-masing pupuk ya. Ini coba kalau pupuk organik. Oh ini yang anorganik dulu ya. Kalau pupuk anorganik, pupuk kimia itu mudah ditransportasikan, betul ya? Mudah disimpan, mudah diaplikasikan, mungkin relatif ya kalau ini. Tapi memang pada umumnya mudah ya. Kemudian biaya produksinya relatif murah, betul nggak? Mungkin ini relatif murah karena skalanya besar, ya Pak ya. Jadi per unit produksinya dia relatif murah dibanding dengan pupuk organik. Karena pupuk organik itu skalanya kecil. Kalau pabrikan harus untung mungkin ya Pak ya. Kalau bikin pupuk organik mungkin ya ini relatif juga ya. Tapi kalau skala besar memang biaya produksi menjadi relatif murah per unit ininya ya, per unit produknya. Kemudian tanpa pupuk organik kemungkinan produksi pangan dunia akan turun hingga 40%. Ini menunjukkan bahwa memang kita masih tergantung sekali kepada pupuk kimia ya Pak, karena mungkin itu. Jadi karena alasan kepraktisan juga kan, kalau pupuk organik harus disiapkan beberapa bulan sebelumnya mungkin ya, dibanding dengan pupuk pabrikan yang bisa ya siap saji. Kemudian juga dan memang secara keseluruhan pupuk organik itu belum bisa menggantikan ya Pak, hanya bisa apa disebutnya suplemen ya, maksudnya saling apa, tidak bisa menggantikan, tapi dia hanya apa namanya, kalau dari ya membantu ketersediaannya aja kalau posisi saat ini ya. Dan kita juga memang merasakan itu ya Pak, walaupun pupuk organik sering dikampanyekan, tapi tetap untuk motivasi dirasakan nggak, untuk motivasi membuatnya Bapak dan Ibu belum dalam skala besar kan ya itu kondisi. Tapi mudah-mudahan setelah Bapak Ibu pelajari ini, pupuk organiknya minimal untuk kebutuhan sendiri ya. Nah misalnya untuk kebutuhan sendiri itu bisa menyumbang, kalau bisa seluruhnya ya itu akan lebih baik. Kalaupun tidak ya sementara ini kalau Bapak dan Ibu penggunaan pupuknya itu berapa persen di kegiatan pertanian? Pasir misalnya 50%. Kalau Pak Saban? Oh nggak pakai, kalau Pak Saban udah semua ya, kalau 100%. Kalau Pak Parido ya, Parido
Pak Rido ya? Ya, berapa persen? Kalau kita kalau untuk saya sih kimia. Kimia ya, hampir 100. Ya mudah-mudahan ke depannya ini ya, setelah pelatihan ini Bapak dan Ibu termotivasi untuk membuat pupuk organik ya. Nah tapi dari anorganik juga ini ada kelemahannya Pak Bapak Ibu ya, tidak menambahkan humus dalam tanah. Kalau tadi itu subur tanah itu ada berapa komponen tadi? Ada 3, fisik, kimia, biologi ya. Kalau ini humus itu dalam tanah dari unsur apanya kalau di susunan tanah? Dari kimia ya, karena humus itu adalah haranya ya. Kemudian juga mungkin dari strukturnya juga sama juga ya. Kalau ini kan untuk anorganik ini humus itu karakternya terkait dengan ini juga Pak, dengan struktur tanah. Jadi secara fisik dia tidak menambahkan humus dalam tanah itu. Humus itu kan terkait dengan hara dan strukturnya ya. Kemudian konsumsi energi besar memang untuk pembuatannya. Jadi juga pakai listrik yang besar Pak di pabrik-pabrik itu. Ya listrik gas belum bahan kimianya ya. Kemudian dapat menimbulkan emisi gas. Emisi itu pelepasan, kan ada gas rumah kaca ya. Salah satunya nitrogen. Nah nitrogen ini juga terlepas ke udara. Banyak terlepas ke udara dengan penggunaan pupuk anorganik ini. Yang nanti akhirnya Bapak dan Ibu pernah mendengar pemanasan global, benar ya? Selain dari karbon yang asap-asap itu dari proses pemberian pupuk kimia juga itu menyumbang gas emisi dari nitrogen. Kemudian penggunaan yang berlebihan akan menyebabkan polusi badan air dan mematikan ikan. Di sini kalau Bapak kalau di tempat tadi itu yang di daerahnya banyak digunakan pupuk kemudian tercuci air masuk dan air di atasnya banyak eceng gondok, banyak nggak di sini? Banyak ya. Ya banyak eceng gondok di atasnya. Nah itu pertanda bahwa perairan itu sangat subur ya. Jadi kandungan zat haranya sangat tinggi sehingga merangsang tumbuhan air yang di permukaan sehingga dia juga menutup permukaan air. Nah itu menandakan bahwa ini ada polusi zat organik ya, yang terlalu itu juga bisa berasal dari pupuk kimia yang tercuci oleh air hujan ya. Nah sekarang pupuk organik, pupuk yang dibuat dari bahan organik sisa metabolisme atau organisme hewan serta tumbuhan ya, bentuknya bisa berbentuk padat maupun cair. Nah pupuk organik sebagai penyeimbang dan penyedia sebagian hara ya, dikatakan sebagian hara karena apa? Karena memang tidak semuanya. Kalau di pupuk kimia kan terukur ya, memang sudah di pabrik ya. Kalau pupuk organik tergantung bahan bakunya. Seperti tadi dikatakan Pak Andi sebelumnya, kalau bahan bakunya yang banyak nitrogen yang tersedia banyak. Nanti kita lihat tabelnya ya. Dari sumber apa nitrogen itu lebih banyak dan dari mana yang kurang. Kemudian pupuk organik sebagai pembenah tanah yang mampu memperbaiki struktur tanah sehingga kondisi lingkungan tanah optimum untuk pertumbuhan tanaman. Ini sebagai pembenah tanah ya, yang di garis bawahnya. Karena apa? Karena membantu juga perbaikan struktur tanahnya ya, kepada Ibu. Kemudian peranan pupuk organik dalam meningkatkan aktivitas keragaman dan jumlah mikroorganisme tanah, karena dia juga
ramah terhadap mikroorganisme tanah, bahkan mikroorganismenya kita bisa perbanyak juga ya. Nah, dan ini sangat membantu untuk memperbaiki tanah, yang meningkatkan aktivitas keragaman dan jumlah mikroorganisme tanah. Kemudian peranan bahan organik juga dapat memperbaiki sifat kimia tanah sehingga siklus dan penyediaan hara menjadi lebih baik. Ya. Sifat kimia tanahnya berarti suplai unsur haranya ini ya Pak. Suplai unsur haranya bisa kita perbaiki. Kemudian tidak menimbulkan masalah lingkungan ya. Atau Bapak dan Ibu sudah menemukan pupuk organik menyebabkan masalah lingkungan? Ada nggak? Belum ya? Ya. Nah sekarang jenis pupuk organik itu ada jenis pupuk organik buatan ya, yang memang kita buat sendiri, ada yang alami juga kan, yang memang dia dari hasil pelapukan yang alami. Misalnya kalau di kami di rumpun-rumpun bambu, yang pelapukan di rumpun bambu itu biasanya kami ambil sebagai pupuk untuk media tanam, itu kan dialami. Ada juga yang pupuk organik yang kita buat sendiri ya. Dari hasil racikan ini termasuk pupuk Bekasi ini kan. Nah kemudian pupuk kandang ini mungkin dari kohe yang peliharaan kita ya. Kemudian pupuk hijau dari hijauan daun ya. Kemudian kompos. Nah kalau kompos mungkin pelapukannya alami ya. Ya. Nah ini bedanya dengan Bekasi apa? Nah kalau Bekasi itu dengan bantuan mikroorganisme yang mampu untuk memfermentasikan ya, jadi difermentasi. Kondisinya bisa dalam kondisi anaerob dan kondisi aerob. Artinya apa? Kondisi anaerob itu si mikroorganismenya kita upayakan tidak menggunakan oksigen. Makanya pada saat perlakuannya nanti Bapak Ibu harus tutup pakai terpal gitu kan. Itu kondisi anaerob. Jadi dia bagaimana supaya dia bekerja pada kondisi tidak ada oksigen. Ada juga fermentasi yang dalam kondisi aerob ya, dia bisa juga fermentasi dengan kondisi ada oksigen ya. Tapi nanti yang kita terapkan mungkin anaerob lebih banyak karena posisinya kita tutup ya, kita tutup supaya kedap udara. Itu jenis pupuk organik ya. Nah sekarang kandungan haranya dari bahan bakunya. Ini kandungan haranya dari bahan bakunya ini tidak disebutkan sumbernya ya, mohon maaf. Ini adalah kandungan unsur haranya. Kemudian ini dari kohenya, kotoran hewannya. Ini sapi, ayam, domba ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa di pupuk organik itu menyumbang sebagian unsur haranya? Jadi unsur haranya memang karena tergantung pada bahan bakunya. Nah kalau kita bahan bakunya dari sapi, ini kandungan nitrogennya paling tinggi ya. Tapi kalau di ayam itu paling tinggi fosfor. Kemudian kalau di kotoran domba itu paling tinggi juga nitrogen ya, paling tinggi nitrogen. Tapi kalau dibandingkan dengan sapi, domba itu lebih tinggi nitrogennya ya. Jadi Bapak Ibu kalau mau memilih dengan sumber daya yang ada, misalnya Bapak Ibu pengen fosfornya yang paling tinggi, berarti kita pilih kotoran ayam, betul nggak? Ya. Tapi kalau kotoran ayamnya
harganya mahal, bahan bakunya bisa memilih sapi atau domba. Tapi memang fosfornya relatif lebih kecil dibanding dengan kotoran ayam. Ya, terus kotoran sapi juga demikian. Kalau misalnya mau nitrogen yang paling tinggi ya kotoran domba atau kambing. Tapi kalau misalnya ini mahal, kurang efisien, Bapak Ibu bisa memilih juga dari sapi atau ayam. Walaupun kandungannya relatif lebih rendah, tapi masih ada di dalam. Termasuk yang unsur-unsur mikro ini Pak, unsur mikro ya. Ini apa MG itu tadi? Magnesium. S-nya sulfur. Fe besi. BO boron. CO tembaga. Mn Zn. Oh ini pinter semua ya di sini ya. Hari-hari ya, hari-hari menyebut ini ya. Iya, artinya hal yang akrab ya Bapak dan Ibu. Jadi udah 100% lulus ya. Oke, ini kandungan hara pada kotoran hewan. Kemudian ini kalau dilihat dari bahan-bahan yang dominasi kandungan N dan C, beberapa bahan organik. Ini memang kalau di dalam apa namanya pupuk organik itu rasio nitrogen dengan karbon itu memang harus diperhatikan Bapak dan Ibu ya. Mungkin secara detail NC rasio itu nitrogen dengan karbon rasio mungkin untuk saat ini tidak diberikan ya. Tapi kalau nanti mau diskusi boleh. Jadi NC rasio itu CN rasio ya, karbon dengan N. Nanti kalau misalnya mau lebih detail kita diskusikan ini. Ini misalnya dari bahan-bahan sisa-sisa hewan ya, kemudian kulit kopi dan bulu ayam itu nitrogen yang lebih banyak. Kemudian dari sampah kering, dari serasa ya sampah kering dominannya karbon. Apalagi yang kering ini juga rumput kering karbon, jerami karbon, kulit kacang karbon, kertas karbon, serasa daun karbon. Nah jadi kalau Bapak Ibu mau unsur karbon dari ini yang disebutkan tadi. Kemudian kalau dari nitrogen ini banyak ya. Limbah sayur itu banyak nitrogennya Bu ya. Kemudian daun teh, ini apalagi kotoran ternak, gulma, ya sampah buah, potongan rumput basah. Nah beda rumput basah dengan rumput kering. Kalau kita campur di dalam pupuk kita, kalau rumput kering yang banyak unsur karbonnya, kalau rumput basah yang banyak unsur nitrogennya. Ya, sepertinya rambut hewan Pak. Oke. Ini dominasi dari kandungan nitrogen dan karbonnya. Nah ini karakteristik beberapa jenis sampah rumah tangga. Nah mungkin ibu yang sudah pernah, kalau tulang itu sangat lambat dekomposisinya ya, terurainya sangat lambat, betul Bu? Ya. Dapat menarik sumber hama penyakit ini mungkin kelemahannya. Kemudian kotoran hewan dapat mengandung penyakit, ada senyawa kimia yang mudah menguap. Nah memang kalau di kotoran hewan juga itu yang perlu kita waspadai juga ya. Kemudian ada senyawa kimia yang mudah menguap, misalnya nitrogen juga mudah menguap. Kemudian dari arang biasanya mengandung senyawa belerang, yang lainnya lainnya yang bersifat toksik. Toksik itu apa? Racunnya, ada racun. Kemudian sisa makanan
Ini lambat di posisinya dan menarik binatang lainnya. Nah ini juga perlu kita pelajari di setiap bahan-bahan yang akan kita gunakan ya. Kemudian olahan susu lama terlalu bersisi bau tak sedap bisa jadi sumber penyakit. Kemudian lemak atau minyak sangat lama berkomposisi bau tak sedap dapat mengandung penyakit. Sisa ikan dapat mengandung penyakit dan bau busuk. Kertas mengandung warna dapat mengandung bahan beracun. Bahan beracunnya apa kalau dari kertas, Pak? Ada selnya, ada kalau yang dari kertas yang putih ya. Kemudian selai kacang lambat terkomposisi dan dapat mengandung bahan penyakit. Nah di antara bahan-bahan ini kita juga harus pertimbangkan kekurangan dan kelebihannya, Bapak Ibu ya. Misalnya kalau dari bahan yang tersedia di sini yang paling banyak di sekitar Bapak Ibu apa? Kotoran hewan ya. Kemudian apa lagi? Sisa makanan. Kemudian itu aja ya. Ya berarti nanti dominannya kotoran hewan, paling dengan serasa mungkin ya. Nah nanti di ujungnya pada saat produk hasilnya kita buat itu juga Bapak Ibu nanti harus diuji cobakan ya. Karena memang sumbernya kan sumber dari masing-masing komponennya tidak bisa tertakar dengan pasti ya. Artinya tergantung dari sumber bahan baku yang kita buat. Tapi kalau itu setelah kita buat dan kita uji cobakan berkali-kali dengan kita melihat dampaknya ada perbaikan atau tidak, ada lebih baik atau tidak, itu akan meyakinkan pada kita, oh ternyata kalau dari kotoran hewan dengan serasa itu inilah yang teraplikasi di lokasi Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu buat lokasi di sini diterapkan di kami di Bogor, mungkin efektivitas terhadap pengaruh terhadap tanamannya pasti kemungkinan berbeda ya. Jadi harapannya setelah Bapak Ibu buat, Bapak Ibu aplikasikan ke tanaman Bapak Ibu yang ada di sekitar dan amati ya. Nanti tugasnya itu nanti setelah jadi, mudah-mudahan jadi ya, karena tempatnya di rumah Pak Sapan nanti di rumah Pak Sapan, mudah-mudahan sampai jadi produknya gitu. Ya kalau uji coba tidak perlu terlalu banyak di tempat yang terbatas saja dulu supaya bisa terkontrol pengamatannya. Nah Bapak Ibu, ini juga kandungan hara limbah pertanian perberat kering ini juga dari masing-masing komponen ya bahan itu unsur haranya berbeda-beda ya. Ini dalam persennya Bapak dan Ibu. Ini cara bacanya gimana? Nanti kalau ini bisa jadi referensi maksudnya. Kalau jerami kandungannya berapa persen ini? 54 sampai 56% untuk karbon. Kalau kalsium itu Ca ya. Terus bacanya lagi untuk jerami itu 0,64% sampai 0,69 untuk nitrogen. Ini P2O5 apa dibacanya? Ya fosfat ini kan. Fosfat ini kalium ya, ini baru kalsium, ini magnesium, ini sulfat ya, sulfida ya, sulfur, ini belerang. Jadi cara bacanya ini kandungan persentasenya, ini nama unsur haranya, ini nama bahannya. Nah sekarang Bapak dan Ibu coba dites. Kalau yang unsurnya kita mau memperbesar, coba yang anak muda
Albasia 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 ya. 9. Oh 9. Oke 9. Coba kalau mau kalsiumnya yang tinggi, bahan yang harus dikumpulkan apa aja? Ini kalsium CaO ya. Kalsium monoksida. Ini dari apa? Yang paling tinggi kulit kacang ya, sama batang kacang. Ya. Nah, ini kalsium ya. Sekarang kalau fosfatnya yang mau tinggi dari apa? Coba bandingkan. Yang paling tinggi bekatul ya. Bekatul tinggi fosfat ya. Bekatul di sini banyak nggak? Bekatul ini gini. Jadi padi itu kan ada kulitnya. Nah, kulitnya itu bukan itu sekam. Nah itu sekam. Bekatul itu dia digiling lagi sampai halus. Ya yang untuk makanan itu ya kalau di sini. Ya, banyak di sini. Ya, ya jarang karena memang di sini sawahnya kurang ya. Bahkan nggak ada. Ya, jadi kalau dari Bekatul ini paling tinggi ya. Paling tinggi untuk fosfatnya, nitrogennya tinggi, kalsiumnya juga. Makanya di kita biasanya selain juga kelebihan Bekatul ini, setelah apa, kan yang paling pertama jadi sumber makanan itu adalah gula, ya, untuk mikrobanya itu. Jadi setelah gulanya mulai habis, yang paling mudah dicerna adalah Bekatul karena kandungannya kecil. Setelah itu bahan organik yang lebih besar. Makanya pada saat pencampuran pupuk padat, biasanya kita menggunakan Bekatul juga. Oh iya, tambah keras juga ya ini. Tapi sekali-sekali aja. Sekali-sekali. Oke. Ini nanti tabel ini menjadi panduan Bapak Ibu ya untuk menentukan bahannya dan unsur apa yang mau ditinggikan di posisi pupuk Bapak Ibu nanti. Jadi cara bacanya begitu ya. Ini bahannya, ini persentasenya, ini unsur haranya ya. Coba ini tes lagi satu. Kalau kulit kacang berarti C-nya berapa? 49% ya. Nah ini nitrogennya 1,7% dan selanjutnya ya. Oke. Nah manfaat pupuk organik sekarang. Aspek ekonomi, dari aspek ekonomi menghemat biaya untuk transportasi dan penimbunan limbah. Betul nggak ini? Kalau di sini limbahnya apa ya? Bapak Ibu harus yang paling banyak. Banyak tuh limbah batang kelapa Pak. Batang kelapa. Oh tempurung. Tempurung nih Pak. Oh tangkos, tangkos. Ya di setiap perusahaan banyak dan diolah sendiri nggak sama ini. Oh iya, hanya kalau tangkos itu Pak, kalau mau difermentasikan, memang harus dihaluskan dulu ya, digiling dulu. Jadi kalau dalam bentuk butiran itu lama ini kan, lama terdekomposisinya. Nah kalau misalnya, memang dia bisa juga terdekomposisi sendiri ya, tanpa bantuan fermentasi. Cuman kalau penggunaan besar dan tujuan tertentu ya untuk media tanam atau penambahan pupuk lainnya, itu memang perlu dan perlu dicampur lagi dengan unsur lain. Mungkin tangkos itu dominannya apa kalau tangkos kira-kira? Bisa N bisa C ya. Ya
itu digiling dulu, dihaluskan. Dan menurut saya selain dihaluskan, untuk difermentasi menjadi pupuk hasil, perlu juga dicampur dengan kotoran hewan. Ya, karena unsur-unsur yang menurut saya yang agak lengkap itu memang di kotoran hewan. Kalau lihat di tabel ya Pak, yang tabel tadi. Kemudian mengurangi volume dan ukuran limbah, ya bisa ya. Memiliki nilai jual yang lebih tinggi daripada bahan asalnya, betul ya. Kalau memang sudah diolah menjadi pupuk, tentu ada nilai jualnya. Kemudian bahan baku melimpah. Kalau bahan baku melimpah, murah dan cenderung dibuang. Tapi kalau di sini, kalau tangkos memang jelas dibuang ya. Ya. Apalagi selain tangkos? Sampah sawit. Apa Pak? Sekam padi ya. Ya, nah itu juga bisa. Tapi kalau sekam padi memang multiguna ya. Betul nggak? Bisa jadi pangan, bisa jadi apa lagi? Oh, jauh dibuat arang ya, arang sekam. Selain sekam apa lagi? Oh, buat apa? Bukan kulitnya saja, buahnya juga. Ya? Oh iya. Nah, berarti kalau begitu nanti memang harus, kan kalau pupuk organik yang biasa bisa dicetak manual ya, tapi kalau ini berarti harus punya mesin ya. Artinya nanti dipikirkan untuk seperti tadi pak kondisinya, jadi memang sebelum kegiatan itu dilakukan ya kebutuhan bapak dan ibu salah satunya jadi mesin ya. Oke. Nanti mungkin menjadi bahan pemikiran bapak dan ibu ya untuk pengembangannya nanti. Dan mungkin tidak mesti dari kami kalau suplai itunya apa barangnya, bisa jadi dari instansi lain yang terkait, misalnya dari pengembangan perusahaan kecil menengah, dari Pemda. Lanjutannya ini manfaat pupuk organik untuk aspek lingkungannya, mengurangi polusi udara karena pembakaran limbah ya. Iya betul ya Pak ya. Kemudian mengurangi kebutuhan lahan untuk penimbunan dan mengurangi sampah atau limbah. Ya memang ini juga yang dari aspek lingkungan ini, kalau sudah menjadi limbah itu memakan tempat, kemudian menjadikan gundukan sampah yang ini banyak juga efek-efek lainnya ya, misalnya bau tak sedap atau kondisi lingkungan yang menjadi kotor dan ya sebagian besar kalau misalnya kalau di kami itu memang masih ada juga yang hasil panen jerami padi itu banyak juga yang dibakar tidak diolah. Nah itu juga kemudian bisa menimbulkan polusi. Kemudian dari aspek agama ya memang kita juga ini dorongan dari secara spiritual ya, bahwa ini juga sangat sangat dianjurkan karena kita kan ditugaskannya sebagai apa? Sebagai pengelola ya, sebagai pengelola di muka bumi ini. Yang mudah-mudahan dari kegiatan ini juga ada spirit itu ya, bukan sekedar untuk menghasilkan publikasi, mengurangi masalah lingkungan, kemudian ada unsur nilai ekonominya, tapi juga dari keruhanian kita ya, bahwa dari aspek agama ini juga sangat dianjurkan. Ya Pak, mengingatkan setengah 4. Oh sudah setengah 4 Pak. Oh iya ya. Memang kalau sudah bicara diri ini ya. Tapi sebentar, ini kalau manfaat mungkin sudah bagi tanah dan tanaman bisa ya. Tapi ya ini perbandingannya mungkin, oh ini boleh
Ini pupuk anorganik dengan pupuk organik ini dari segi fungsi. Pupuk anorganik sumber hara makro atau mikro menyediakan hara dalam bentuk anorganik sesuai dengan jenis pupuk. Untuk pupuk organik itu fungsi pembedahan tanah ya, menyediakan hara mikro ya, sebagian kecil hara makro dan dalam bentuk organik. Nah ini slow release itu kalau pupuk organik itu diserapnya perlahan ya Bapak Ibu. Beda dengan pupuk ini yang mudah larut. Kemudian kadar haranya tinggi kalau pupuk anorganik. Kalau ini kadar haranya rendah tapi lebih lengkap. Lebih lengkap karena apa? Beberapa unsurnya masih, kalau tadi dari bahan-bahannya banyak ya, dibanding dengan pupuk anorganik. Mungkin yang lainnya bisa dibaca. Nah, kira-kira kalau organik dengan pupuk kimia bagaimana hasilnya? Lebih baik yang mana? Nanti Bapak dan Ibu dari hasil aplikasinya yang jawabannya ya. Kalau dari secara teoritis ya mungkin kimia lebih bagus. Tapi bagusnya duitnya juga bagus ya. Ya, kalau pupuk hanya memang kelemahannya kalau pupuk kimia itu ya struktur sama biologi tanah itu yang kekurangannya. Jadi kalau dari unsur hara suplainya cukup ya. Tapi kalau dari yang lain untuk biologi dan struktur tanah fisiknya itu agak kontra ya. Ya. Nanti ini kalau yang ini akan menjadi pengantar untuk besok pagi ya, terkait pembuatan pupuk Bekasi. Kemudian ini kita itu membuat pupuk organik dengan metode fermentasi ini. Kita menduplikasi sistem yang ada di dalam tanah, yaitu jaring-jaring makanan di dalam tanah. Jaring-jaring makanan di dalam tanah itu ini ada beberapa tingkatan ya. Ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga, tingkat keempat, dan tingkat kelima atau yang lebih tinggi. Jadi dari mulai ini tanaman, kemudian ada cacing-cacingan, jamur, kemudian bakteri, kemudian arthropod dan seterusnya ya. Ini merupakan satu siklus jaring-jaring makanan ya. Itu inti dari slide ini. Kemudian kalau dilihat dari tadi yang dikatakan bahwa anorganik ini hanya menyumbang terhadap unsur hara bagi tanaman, kondisinya seperti ini Pak. Walaupun dia haranya tercukupi, tapi dari segi struktur ya dan mikroorganismenya kurang dibanding dengan pupuk organik ya. Nah ini mungkin tadi sudah dijelaskan Pak Andi. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan dari yang kita lakukan sekarang dari mulai yang kecil dari diri sendiri ya minimal kebutuhan Bapak Ibu ya. Kemudian dari sekarang setelah pelatihan ini dilaksanakan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan ya. Untuk ya gimana? Oh ya silakan. Ya, ini terkait dengan isi presentasi tadi ada yang sedikit memberikan ini pemikiran kami namanya Pak. Maka bisa ditampilkan ya apa? Tampil di suara. Sambil suara. Ya. Ini ya betul. Ya. Untuk jenis bahan Pak ya. Ya. Maaf ini kadang saya sering mengajar di internet atau enggak di di literatur seperti itu. Ya. Bahasanya akhir-akhir ini banyak sekali jenis bahan organik yang disia-siakan, yang seharusnya itu merupakan kandungan pupuknya sebenarnya kalau dikalkulasikan, diakumulasikan itu setara dengan pupuk kimia yang sekian persen. Ya. Saya contohkan misalkan kayak urea itu 46%.
untuk nitrogennya. Nitrogennya seperti itu. Nah, pertanyaannya yang pertama, untuk kandungan berbagai macam jenis ini Pak, ini dalam kandungan seperti ini dalam hitungan persen atau bagaimana? Ya, persen. Misalkan persen Pak ya? Ya. Persen per kilo atau bagaimana? Kalau misalkan dalam 1 kilo bahan itu mengandung unsur N sekian seperti itu. Kalau ini persennya dari ini, dari apa? Dari keseluruhan ininya, bahan yang kita gunakan. Keseluruhan Pak ya. Jadi misalkan untuk satu kan, misalkan ini kandungan N Pak yang paling tinggi di sini adalah dalam hal ini ada Misalnya jerami 1 ton, Jerami 1 ton, betul sekali. Berarti sekitar berapa ini? 540 kg ya karbon. Oh berarti ini dalam hitungan per 1 ton ya Pak ya? Ya kalau 100 tinggal kalau ini kan karena persen, jadi kalau misalnya 100 kilo ya tinggal jadi 54. Oh 54 seperti itu ya. Nah kita ngarangnya kadang-kadang gini Pak, apa namanya, untuk pupuk organik itu kan memiliki kandungan yang sudah tertera di dalam label. Ya, Misalkan kita mau menyetarakan atau menyumbangkan, berarti kita harus menyediakan bahan organik tersebut Ya, yang mencapai level tersebut berapa kilo seperti itu. Nah, jadi kita nanti bisa, misalkan saya ingin meraih nitrogennya sekian persen, nah, seperti itu kan, jadi kita sesuaikan dengan berat apa namanya bahan organiknya seperti itu, P-nya juga seperti itu, K-nya juga seperti itu. Jadi kombinasi dari ini adalah sebenarnya unsur NPK-nya bisa setara dengan menyangka seperti itu benar seperti itu. Terima kasih. ya. Kalau di sini mungkin kalau untuk mengejar persen itunya bisa kita pertimbangkan ya, Pak. Apa namanya? Katakanlah Bapak mau menganalogikan dengan urea ya, misalnya nitrogennya mau sekitar 54%, misalnya dari 100 kg mau mengejar 54 nitrogen. Kelihatan hijaunya seperti itu. Ya, betul. Ini kalau dari apa? Dari jenis dan bahan mungkin bisa dikejar ini Pak. Tapi kemarin sempat ada diskusi kami di Jakarta itu pada saat pemberian ini, Pak katanya di apa organ itu yang paling penting itu CN ratio harus diperhatikan. Jadi CN ratio itu ini Pak. Jadi kalau ini bisa kembali ya nanti dicek lagi. Kalau terlalu banyak N-nya atau C-nya gitu, jadi antara penguraian komposisi dengan pembusukan itu dua hal yang berbeda kan Pak. Jadi kalau terdekomposisi itu dia terurai menjadi unsur hara yang mudah diserap oleh tanaman. Kalau pembusukan dia bisa jadi menjadi bahan organik yang tidak diharapkan oleh tanaman. Jadi memang kalau dihadapkan begitu mungkin untuk takaran ke mencapai takaran tertentu ini kalau di bahan organik memang ada sisa untuk dikendalikan ya, tapi paling tidak mendekati mungkin Pak. Mungkin tabel ini adalah bagian dari untuk pendekatan gitu. Jadi kalau untuk sampai kepastian ukuran takaran tertentu agak ini, cuman kan dari sini mungkin bisa ada apa namanya, ada gambaran gitu. Mungkin itu jawaban, boleh Bapak Ibu dari jawaban ini tidak menjadi pegangan ya. Silakan Bapak Ibu cari juga literatur yang lebih kuat gitu, termasuk Bapak sering juga bagus itu. Jadi memperkuat dari apa yang harus kita lakukan gitu, di dalam perawatan organ ini. Mungkin itu jawaban sementara ya Pak ya, sementara ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, besok masih ada 1 hari untuk pembelajaran yang teori. Jadi kalau besok pas di pembuatannya, jadi besok 6 jam sendiri ya, Pak Andi akan menyampaikan. Diskusinya bisa lebih berkembang dan lebih mengerucut ke